Yo, what up guys, balik lagi di channel sana guys, and welcome to Crypto Time yo. Dimana gue seperti biasa akan membahas seputar cryptocurrency atau crypto aset. Dan pada video kali ini gue akan membahas BTC ya. Apa yang terjadi dengan BTC? Beberapa jam lalu terjadi flash crash. Apa ini akan menjadi sebuah crash berkelanjutan? Dan technical saat ini yang terjadi sudah gue prediksikan pada video sebelumnya, dan damn, ini benar-benar bekerja. Apabila teman-teman di sini lihat, kalau kalian waktu itu bener-bener nonton video gua saat itu, mungkin kalian sekarang udah untung. Kalian juga bisa, waktu itu kan gua bilang, ketika dia udah berada di titik support di sini, kalian bisa turun ke area support selanjutnya ya. Kalau kalian yang main future dan kalian masang short di sini, kalian udah untung berapa persen? Sekitar sampai paling bawah tadi sekitar 8%, ya lumayan gitu ya. Nah, sekarang juga pas sekarang dia berada di support ya. Nih, dia lumayan ada pantulan dikit di support. Ini garis-garis gambar gua sebelumnya ya, belum gua gambar-gambar lagi. Ini masih gambar dari video prediksi gua tentang BTC sebelumnya ya, di video 2 hari yang lalu. Kalian bisa cek dari video gua tentang prediksi BTC ketika dia bisa breakdown dari rising wedge ini ya. Nah, bener kan, dia sekarang udah ada di support, dia ketahan di support nih. Dia sempat turun dan posisi candle dia sekarang berada pas sekali ketahan di supportnya. Nah, apabila dia bisa breakdown dari support ini, kemungkinan besarnya kesini lagi seperti yang gue prediksikan. Setiap pergerakan market tuh candle tuh nggak selalu kalau naik terus, kalau turun terus, pasti ada pergerakan naik turun ya. Kalaupun dia nggak bisa balik lagi ke support ini, support trendline atas ini, dia nggak bisa balik lagi ke area support trendline ini, dia kemungkinan masih sideways dan dia juga bisa kemungkinan turun lagi ke sini. Dan apabila breakout dari area sini, confirm bahwa rising wedge ini bekerja dengan baik dan target penurunannya ya di area sini, target terburuknya ya. Terus ada yang bilang, ya bang ini kan akibat dari USDT naik, BTC turun. Ya iyalah, itu mah jelas, semua orang juga udah tahu kalau itu mah ya. Ya kita kan kalau nge-cash out, kita ngejual BTC kemana? Ya ke USDT kan. Kebanyakan mostly orang-orang tuh ngejual BTC ya, di-convert ke USDT kalau mereka penjualan ya. Ya market turun dan gara-gara orang banyak yang ngejual, itu kan intinya itu. Tapi kan kita sebagai technical analyst, orang-orang technical analysis itu menganalisa sebelum itu terjadi. Jadi memprediksi sebelum hal itu terjadi. Kalau akibatnya ya gara-gara USDT naik, itu udah jelas ya. Sebenarnya udah tahu. Ya orang dari Bitcoin, kalau Bitcoin yang turun, USDT naik, ya itu mah tuh udah hukum alam, udah kayak distribusi dan supply, ngerti nggak? Supply dan distribusi. Ketika distribusi Bitcoin, ya supply dari USDT naik gitu. Ngerti nggak? Itu mah hal yang simple. Tapi kalau technical analisis, ini kita bisa memprediksi kemana sebelum terjadinya itu. Kita sudah mengetahui kira-kira ada tingkat risk dan reward itu yang kita harus perhatikan. Kira-kira risknya di mana gitu kan. Nah, sekarang kita lihat di sini udah terjadi ada candle hijau lagi ya, mulai ada candle hijau lagi. Pas juga tertahan di support sini ya. Semoga dia masih kuat di sini ya. Makanya kalau gua berada di posisi sekarang, kalau sebagai investor nih, kalau sebagai investor gue wait and see, kalau sebagai trader gue suka, gue bisa main short tadi di sini, pas di sini ya. Jadi ada dua sudut pandang nih kalau dalam sebuah market ini. Jadi pandangan orang pun ada yang suka fundamental. Kalau misalkan sekarang nih fundamental, yang nggak apa-apa sih BTC turun, serok aja ya. Ya oke aja. Kalau kalian punya uangnya banyak, itu unlimited, setiap turun kalian beli, setiap turun kalian beli, ya it's okay ya, nggak ada salahnya. Tapi kalau kalian, apalagi kalau kalian punya uang banyak dan kalian dibekali dengan ilmu technical, kalian bisa lebih wise dalam menggelontorkan uang gitu. Kalau lah di sini kan sekarang kita udah tahu nih, sekarang dia berada di support. Jadi bukan hal yang bijak buat kita sebagai investor ya, terlebih ya buat kita ngambil di sini. Udah tahu kan ini dia breakdown dari sebuah rising wedge ya. Biasanya kalau pembentukan rising wedge nih, kita buka lagi buat yang belum tahu ya, apalagi yang belum nonton video gue sebelumnya, ya kebangetan sih. Nih, rising wedge. Nah ini kan mulai terjadi nih, saat uptrend dan dia membentuk sebuah rising wedge dan dia turun ya. Sekarang dia berada di posisi sini kan, sama dengan, lihat, kita zoom, lihat kan, ini buat semua tuh rising wedge kan. Dan dia breakdown dari rising wedge dan dia sekarang berada di supportnya ya. Kalau kita lihat nih pola rising wedge-nya seperti ini. Ini pas dengan keilmuan technical analysis ya. Secara materi atau teori ya seperti itu ya. Buat kalian juga, buat teman-teman, gimana sih bang buat belajar technical analysis? Sebenarnya banyak sekali lah.
yang ngebahas, di Indonesia juga banyak, YouTuber-YouTuber luar juga banyak. Mau beli buku juga lebih bagus ya, banyak buku yang bisa kalian pelajari. Di antaranya yang paling dasar tuh ada yang lebih mudah buat pemula tuh, kan namanya Analysis Technical for Mega Profit. Itu meskipun dia sebuah buku yang udah lama, tapi itu masih works loh untuk membaca chart teknikal ya. Nah sekarang kita posisi apa buat sebagai investor sih kalau gua ya. Misalkan kalian tidak melakukan trading nih, nggak melakukan short and long ya, kalian ya bisa wait and see dulu, lihat dulu, karena dia sekarang berada di support, di area support yang jadi penentuan. Dia juga masih berkemungkinan juga breakdown lagi. Oke. Sekarang kita lihat news ya. Ya banyak yang ngebahas ya. Apakah Bitcoin bull run itu sudah selesai? Apakah ini era bullish ini sudah selesai? Kalau kita lihat sekarang ini belum banyak berita yang muncul ya, belum banyak data apa sih sebenarnya yang terjadi dengan Bitcoin ya. Tapi kalau secara teknikal sini sudah menggambarkan jelas ya, sebelum terjadinya penurunan ini sudah prediksi kalau ini sedang membuat rising wedge dan ini berada di posisi yang waspada. Udah gua tekankan, udah jelaskan ya pada video sebelumnya. Jadi ya itulah menurut gua sih, selama gua mempelajari teknikal sekian tahun, selalu teknikal itu berjalan duluan, bergerak duluan sebelum data dan fundamentalnya keluar. Karena berita dan fundamental biasanya turun belakangan setelah terjadinya hal gitu ya. Jadi itulah pentingnya menurut gua belajar teknikal. Itu sih yang gua pelajari dari sekian tahun gua belajar teknikal, itu sih menjadi kenapa gua sangat menekuni ini. Gue juga cinta fundamental, gue juga cinta teknikal, karena dua-duanya telah terbukti gitu. Buat temen-temen sih sekarang ya, pesan dari gue, buat altcoin yang masih dalam trennya atau dalam trend channelnya, menurut gue ini masih dalam kondisi yang masih bisa diperhatikan buat di hold dulu. Dan sesuai dengan prediksi kalian, tonton video-video gue sebelumnya tentang supportnya dari setiap koin yang kalian miliki nih. Kalian punya koin apa nih hari ini? Kalian apakah ada yang pernah gua bahas di video gua? Kalian cek video gua, kalian cek supportnya di mana saja, titik support yang harus perhatikan. Nah, kalaupun mungkin ya itu amit-amit ya terjadi crash, kalian sudah tahu titik mana kita harus keluar. Itu pesan dari gua ya untuk video kali ini. Mungkin segitu dulu video dari gua. Seperti biasa, salam cuan to the moon. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gas bro, and peace.